Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, marilah kita belajar tentang materi IPAS kelas 5 bab 2, yaitu harmoni dalam ekosistem, dalam topik transfer energi antar makhluk hidup. Nah, di sini transfer energi antar makhluk hidup memiliki 3 poin yang ada di dalam materi. Yang pertama yaitu ada proses transfer jaringan makanan, yang kedua yaitu ada piramida makanan, dan yang ketiga yaitu ada energi antar makhluk hidup. Mari kita pelajari bersama-sama. Nah, sebelumnya, tahukah kalian pengertian dari transfer energi? Yaitu transfer energi antar makhluk hidup adalah perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya dalam suatu ekosistem. Proses ini sangat penting untuk kelangsungan hidup semua organisme di bumi. Nah, kita masuk ke poin materi yang pertama, yaitu proses transfer jaring-jaring makanan. Nah, di sini ada contoh proses transfer jaring-jaring makanan ke sesama makhluk hidup. Yang pertama yaitu ada produsen. Produsen yaitu ada rumput. Dan konsumen pertamanya yaitu ada belalang. Selanjutnya konsumen kedua itu ada katak, dan yang ketiga yaitu konsumen ada ular. Yang konsumen yang keempat yaitu ada elang, dan nanti elang itu akan terurai oleh jamur atau bakteri yang dinamakan dengan dekomposer. Nah, bakteri itu akan mengurai lalu akan kembali lagi ke tanaman. Selanjutnya, kita masuk ke poin materi yang kedua, yaitu ada piramida makanan. Di sini, saya akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan piramida makanan. Piramida makanan adalah representasi grafis dari aliran energi dalam ekosistem. Piramida ini menunjukkan bagaimana energi berpindah dari produsen ke konsumen dan bagaimana jumlah energi berkurang di setiap tingkat profitnya. Berikut ini merupakan contoh dari piramida makanan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses berlangsungnya piramida makanan. Yang pertama yaitu ada produsen. Produsen merupakan organisme yang membuat makanan sendiri seperti tumbuhan. Mereka menggunakan energi matahari untuk melakukan fotosintesis. Dan yang tingkat kedua ada hewan pemakan tumbuhan atau herbivora. Hewan ini memakan produsen agar bisa melakukan produksi. Dan yang ketiga yaitu ada tingkat konsumen tingkat 2 seperti hewan karnivora atau hewan pemakan daging. Contohnya seperti kucing, ular, burung, dan laba-laba. Itu merupakan tingkat konsumen yang kedua atau hewan yang memakan hewan lain atau yang disebut dengan karnivora. Dan tingkat yang ketiga yaitu ada hewan di puncak predator. Contohnya seperti elang. Elang memakan hewan yang berada di konsumen tingkat 2. Setelah itu
Apabila elang sudah menjadi bangkai, maka bangkai tersebut akan terurai oleh jamur maupun bakteri yang disebut dengan nama lain dekomposer. Setelah kita mengetahui contoh dari piramida makanan, maka piramida makanan berarti semakin rendah tingkatan akan semakin banyak jumlah tumbuhan atau hewan yang termasuk di dalamnya, seperti tingkat produsen maupun konsumen satu. Sebaliknya, semakin tinggi tingkatan, maka semakin besar ukuran dan semakin sedikit jumlah hewan yang termasuk di dalamnya. Hal ini berkaitan dengan transfer energi yang terjadi antar makhluk hidup. Selanjutnya, kita masuk ke poin materi yang ketiga, yaitu energi antar makhluk hidup. Di sini, energi disalurkan antar makhluk hidup. Contohnya seperti tumbuhan melakukan fotosintesis menggunakan energi cahaya matahari, dan selanjutnya tumbuhan tersebut akan dimakan oleh konsumen tingkat 1, yaitu ada belalang. Setelah itu belalang akan dimakan oleh konsumen tingkat 2, yaitu ada katak. Setelah itu katak akan dimakan oleh ular. Ular merupakan konsumen tingkat 3. Dan ular nantinya akan dimakan oleh elang. Elang itu merupakan konsumen tingkat 4 atau puncak predator. Nah, nanti elang tersebut apabila sudah mati dan menjadi bangkai, maka dia akan terurai oleh jamur, bakteri maupun cacing yang disebut dengan dekomposer. Nah, dekomposer nantinya akan mengurai lalu akan kembali ke dalam tumbuhan itu lagi. Maka di sini penjelasan sudah sangat jelas bahwa energi yang disalurkan antar makhluk hidup itu juga memerlukan dari energi cahaya matahari untuk tumbuhan melakukan fotosintesis, karena tumbuhan merupakan produsen antara makhluk hidup lainnya. Baik teman-teman, setelah kita mempelajari bagaimana poin-poin yang ada di dalam materi transfer energi antar makhluk hidup, kita simpulkan bahwa dengan adanya dekomposer, energi akan disalurkan kembali ke tumbuhan melalui nutrisi dalam tanah. Jadi, apa yang semula diambil dari tumbuhan akan dikembalikan dengan cara peran dekomposer tersebut. Semua ini sudah diatur oleh Sang Pencipta agar alam tempat tinggal kita berlangsung dengan harmonis. Berikut penjelasan dari saya. Semoga sangat bermanfaat untuk kalian semua, bahwa perlunya kita mengetahui tentang apa itu transfer energi antar makhluk hidup. Nah, teman-teman, dari pemaparan materi tadi, marilah kita berperan dalam menjaga aliran energi dalam ekosistem di sekitar kita. Semoga materi yang sudah saya jelaskan dan saya paparkan tadi bermanfaat dan menginspirasikan kalian semua untuk melindungi keanekaragaman hayati dan sumber daya alam kita. Marilah kita sama-sama saling menyadari bahwa energi adalah kehidupan dan transfer energi adalah denyutnya di ekosistem kita. Sekian dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.